Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jalannya kembung, mencret, diare. Jadi antara mencret sama sembelit itu bolak-balik gitu. Jadi periodik nih ya gangguannya, Iya, Dok ya. Nah, sampai 6 bulan. Kalau udah gitu ditambah lagi tinjanya berubah bentuknya menjadi cair atau menjadi kental, jadi bulat-bulat kayak tai kambing. Atau jadi lebih sering. Dan itu rutin bentuk tinjanya kayak gitu. Bolak-balik. Kadang-kadang mencret, kadang-kadang dia seperti keras, mencret, keras, begitu bolak-balik. Kadang-kadang yang keras melulu terus ada gitu. Jadi ada tipenya macam-macam. Ada yang tipe diare, banyak diarenya. Ada yang tipenya tipe sembelit, banyak sembelitnya, nggak bisa berak. Dan kemudian ada juga yang campur-campur. Dokter, itu mau tanya, kenapa gas yang keluar dari badan itu dari orang ya, Dok ya, bau? Ya, karena gas yang keluar itu, gas keluar tuh dari dua tempat, Franky. Satu ke atas, namanya sendawa, ke bawah namanya kentut. Nah, itu sedikit bau kenapa? Karena berasal dari saluran pencernaan. Nah, Di situ banyak kuman membusukkan dan segala macam, jadi itu makanya bau. dokter dia kepancing sama saya nih, Dok. Kan dari satu sumber saluran yang sama nih, Dok. Ya, ujung-ujungnya aja. Satu ujung ke atas, satu ujung ke bawah. Tapi kenapa baunya beda? Ya kalau yang di ujung atas yang keluar itu dari lambung. Oh. Ada bau asem. Nah, Kalau ke bawah karena lewatin tinja ya baunya bau tinja, H2S. ya jadi walaupun sama baunya beda, tapi tergantung ujung-ujungnya sebelah mana nih, Dok ya. Dekat ke arah ke lambung, keluarlah bau asem ya. Nah sekarang saya mau nanya, kentut sama BAB apa bedanya, Franky? Nah, saya ngikutin cucu Dokter Jaya. Katanya kalau kita nggak jadi BAB, kentut aja grandpa katanya kan. Itu berarti ada switch-nya, Franky. Yang lebih seru tuh gini, kok bisa kita bedain kalau kita rasa pengen kentut sama kita pengen BAB? Kan kita kentut itu kan bisa kita atur, Dok. Ya. Kentut sekarang apa kentut nanti? Ya karena itu ini di situ ada sphincter. Masih bisa diatur, Franky. Tapi kan kalau ternyata yang keluarnya tuh BAB, kan celaka. No, itu namanya mencret. Iya. Kalau nggak kepikir, nggak bisa dikontrol, itu namanya mencret. Nggak kepikiran juga bisa keluar. Tapi kalau yang normal masih bisa diinin. Jadi artinya kalau kita mau kentut dibuka sedikit baru gas keluar. Jadi tapi ada kalau berak itu bukanya lama, Franky. Oh, ada sensornya nih, Dok ya. Ya, di otak. Jadi dilihat di situ kalau kita tap pakai itolnya ada saldonya. Nah, itu ada namanya, Franky, di kedokteran. Apa, Dok? Namanya gut brain axis. Axis itu sumbu. Sumbu, usus tuh gut, GUT. Brain, usus, otak, aksis. Jadi sumbu antara otak sama perut. Nah, itu yang menerangkan alasan kenapa kalau orang yang mau ujian, gua ke belakang dulu. Karena kenapa? Begitu dia pikirannya ada masalah, mau keluar. Jadi pokoknya ada hubungan antara usus sama kepala. Ya, itu kejadian benar, Dok. Gini-gini kan saya sempat ujian skripsi, Dok. Ada teman saya inisialnya JHC, karena saya nggak boleh sebutin namanya, Johendra Jayono. Menjelang ujian, dia setelah saya. Frank, gue mau ke WC dulu. Sakit perut gue. Celaka nggak tuh? Padahal dia lebih rajin, Dok, daripada saya. Itu ujian yang negatif. Yang positif juga. Misalnya ngeliat cewek cakep, tiba-tiba mules perut. Bisa loh, Franky. Ya ampun. Orang mau ditagih utang, tiba-tiba mules, itu sama. Jadi artinya apa? Orang kadang-kadang itu stres itu bisa bikin gangguan pada pencernaan. Jadi artinya, Dok, ada hubungan antara sini, Dok, sama usus. otak tempat kita berpikir sama ke bawah. Nah, misalnya kamu lihat nih, kamu suka durian, lihat durian, langsung sini kerocok. Nah,
lihat makanan terus langsung kemudian saya lihat makanan di sini kepala, langsung rasanya lapar gitu. Saya kalau ngeliatnya makanan yang saya suka sih paling juga saya liatin, tinggal saya tanya nih, saya dalam hati saya, ada nggak yang bayarin nih? Kalau ada yang bayarin saya suruh beli gitu kan. Maksudnya istri saya atau Pamela gitu kan. Nah, cuman dok, itu kan dulu kita pernah ngomong masalah kepintaran orang tergantung daripada jauh perut sama sininya. Ya. Berarti kalau kita makin tinggi, kayak jerapah gitu dok, otak sama dia punya pencernaannya jauh, lama tuh ya reaksinya. Ya lama. Tapi mungkin jalan tolnya tuh di situ lebih bebas hambatan kan. Jadi dia minum langsung susul ke bawah. Wifi-nya lebih kenceng. Lebih dari 1G, Franky. Nah, satu lagi ini dok, kita kan orang dok ya, kentutnya seringkali ada yang berbau dan ada yang nggak berbau. Ya. Tapi si Miko sama si Mola itu dia pernah kentut dok, anjing pernah kentut bunyi, tapi nggak bau. Padahal BAB-nya bau, tinjaunya bau dok. Enggak, soalnya gini, sebenarnya bau apa enggak itu soal gasnya itu apakah keluar melalui tinja apa enggak. Kalau dia udah berak, udah buang air kosong, ya gasnya tidak akan berbau, Franky. Itu satu. Yang kedua, tergantung dari komposisi makanannya. Orang yang makanannya protein banyak itu biasanya kentutnya lebih bau. Buang air, BAB-nya juga bau. BAB-nya lebih gara-gara si protein. Nah, kenapa protein? Karena itu gasnya tuh H2S. Protein S itu terdapat pada protein. Cysteine, cysteine, methionine itu ada 3 asam amino di dalam protein itu yang mengandung S. Nah, itulah pemecahan jadi H2S. Berarti saya bisa menangkap ada satu bisnis baru, dok. Apa? Bikin makanan yang bisa untuk menetralisir protein dari si yang tadi supaya nggak bau. Nggak perlu. Karena ada satu penelitian mengatakan bahwa mencium kentut, mencium bau kentut itu punya efek positif, Franky, buat kesehatan. Justru yang kamu mesti pikirkan bagaimana caranya menangkap kentut supaya itu bisa dijadikan pengobatan, Franky. Bermanfaatkan. Susah dok nangkap kentut dok, kecuali pakai apa itu? Jin aja bisa ditangkap sama botol, Franky. Kayak itu dok, kayak apa? Kantong plastik. Oke, jadi si orang ini dok tergantung gasnya melewati apa yang dia lewatin, bau enggaknya. Kalau dia kosong nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang pernah nggak dapat temen yang mengeluh, wah kembung melulu nih, kembung sehingga dia banyak sendawa atau banyak kentut. Ada orang yang suka kentut, kentut yang kentutnya paling fenomenal siapa? Ya itu Semar. Iya. Itu kalau dia produksinya memang lebih banyak lagi. Nah sekarang kira-kira apa sebabnya? Nih kalau soal nyari teman mah gak usah nyari teman dok, saya sendiri begitu. Tadi dokternya kan ingat, istri saya bilang tuh sebelah dokter Jaya tuh. Karena maksudnya ke saya sendiri waktu kita di mobil. Terus gimana kalau di tempat umum kentut kan ketahuan, soalnya kalau begitu siapa nih? Ya kan tadi dokter Jaya bilang ada apa, ada klepnya. Nah ya, tapi kalau nggak ketahanan, keluarinnya dikit-dikit dok. Jadi dia punya apa molaritasnya dok, sedikit. Kalau ditahan nanti seperti mencicit ya. Shoot. Jadi ciumnya dikit. Tapi kan ada satu, tapi kalau sekarang ya kalau yang suaranya keras biasanya nggak bau, biasanya. Kalau yang nggak ada suaranya, wah itu bau. Saya rada bingung dengan kebudayaan kita di Indonesia. Kita kentut tuh suatu hal kayak memalukan gitu ya. Ya. Tapi bule nggak, dia kentut aja udah cuek. Nggak tahu kenapa gitu. Dia kentut aja cuek aja. Nggak risih, nggak apa, dia kentut aja. Nggak, ada orang sana cuek, orang kentut dia biarin. Kalau di sini nggak. Kalau di orang kentut, orang nyari siapa tuh yang kentut. Kita ikut tengok. Tapi ada teknik, Franky. Kemarin kan saya naik pesawat sama cucu saya, yang kecil. Dia bilang, bus, ada yang bau. Dia bilang, siapa nih yang kentut, bau banget kentutnya. Karena dia yang ngomong anak kecil pada ketawa-ketawa gitu. Terus saya pikir nih orang ini kurang ajar. Di belakang saya ada cewek 3.
Saya pikir salah satu cewek itu yang ketuk dulu, cewek itu cekikikan gara-gara celetukan cucu saya. Nah, terus? Udah pergi, udah sampai ke hotel. Saya bilang, kamu kenapa ngomong begitu? Iya, ada bau kentut gitu. Yang kentut siapa? Saya, kentut. Hebat kan? Itu maling teriak maling dong. Enggak, tapi itu teknik itu bagus lagi. Lalu kita siapa yang kentut kan langsung beralih orang pikir orang lain gitu. Apalagi anak kecil ya. Tapi hebat itu. Dan satu lagi Franky, kalau kali mau kentut gitu nggak bisa ketahanan, biar berbunyi, geser bangku Franky. Pada saat kentut geser bangku. Dokter Jaya bangku pesawat gimana mau digeser? Udah dimatiin di situ. Nggak, kalau bangku biasa gitu. Oh, bangku biasa. Jadi bangkunya berbunyi krik pada saat itu dia keluar. Bawa balon dok, bawa balon dipelintir-pelintir kan bunyi itu wing wing. Dok, itu penyakit itu dok, artinya terdapat hubungan yang jelas tuh dok ya, antara usus sama otak sama usus. Ya. Si otak ini dia kenapa bisa sampai kayak gitu dok ya? Ya itu kan dihubungin sama saraf Franky. Enggak, maksud saya seluruh usus ini dihubungkan dengan saraf lewat saraf nomor 10. Vagus namanya. Enggak, maksud saya gini. Oke lah, kalau yang itu pakai saraf nomor 10. Bisa nggak si otak tuh ngasih kodenya ke barang yang lain deh? Misalnya contohnya jadi ngantuk. Enggak, itu begini, otak tuh ngatur semua Franky. Ngatur semua seluruhnya termasuk itu. Ini cuma kita ngomong soal hubungan itu, tetapi pada umumnya gerak-gerak usus kita tuh dia tidak sadari. Ya, artinya kan? Itu otonom. Nah, tapi ada beberapa yang bisa diperintah, misalnya soal sphincter atau klep yang di bawah itu diatur sama otak bisa. Pada saat orang udah tua, sarafnya udah nggak bagus, ini sphincternya nggak bisa diatur sama dia, sehingga dia bisa terberak-berak buang air itu tanpa dia sadar. Jadi itu tanda justru tanda udah ada hubungan tuh udah jelek Franky. Tetap decision makernya di otak. Ya. Dia boleh kerja tuh. Usus, lambung dia boleh kerja sendiri. Nah, sekarang kamu kebayang nggak kalau itu nggak diatur, kamu tiba-tiba mulas mau buang air besar, kamu nggak bisa tahan, mau buka pintu di situ lagi ngantri Franky. Disitulah perlunya kontrol otak Franky. Langsung dibilang jangan stop gitu. Begitu pintu dibuka baru langsung dia. Tuan parah dok kalau sampai diare dok ya. Ada satu hal yang lucu, seolah-olah otak tuh udah cium begitu udah tutup pintu WC, buka celana langsung bor. Iya, karena itu otaknya belum kasih komando boleh tuh. Belum kasih komando boleh lepas. Itu ada satu pertanyaan Franky. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia Franky? Kecepatan nih. Kita ngomong fisika. Kentut kenceng dok. Bukan. Cepat. Apaan? BAB. Kecepatan roket bisa dihitung. Tapi BAB belum sempat mikir dia udah keluar lagi. Iya kan, betul kan? Kadang-kadang kan gitu kan. Kalau harusnya kan otak nih masih perintahkan tahan dulu sampai buka celana, sampai beres, duduk atau jongkok. Ini kadang-kadang kan begitu, kalau udah ngantri begitu lama atau nunggu begitu lama, begitu buka celana baru sedikit aja udah wur. Itu namanya apa bahasa Inggrisnya? Apa? Urgency. Bahasa Indonesianya kebelet. Nah, kebelet itu aja belum tentu kencing, tapi kebelet berak juga sama. Makanya orang tuh paling nggak bisa tahan tuh kalau dia memang udah di pintu keluar, wah itu pintu bisa digedor sama dia. Lo lama amat di dalam, gua mau masuk nih, udah nggak tahan. Urgensi namanya tuh lagi. Tapi yang dokter Jaya punya cucu tuh ngomong, itu berlaku sama saya juga. Saya, dokter Jaya kan bilang cucunya tuh nggak jadi berak, cuman ditukar kentut katanya dok ya. Gara-gara kotor kan? Mau kentut aja. Saya juga kadang-kadang kalau ngeliatin WC-nya kotor, berhenti tuh niat mau BAB. Bukan cuma itu Franky, kadang-kadang kalau ada orang tertentu yang biasa buat BAB di rumah, dia pindah ke rumah orang lain, ke tempat lain, dia nggak bisa berak, nggak bisa BAB. Bisa ditahan tuh 2-3 hari Franky. Dia nggak BAB karena nggak biasa. Oh, itu lebih parah dok. Kalau saya contohnya kalau mohon maaf ya, kadang-kadang ada tempat toilet dia di tempat umum yang orang pakainya tuh nggak mikir-mikir bahwa setelah dia ada yang pakai lagi kan, kotor tuh bisa aja ada sisanya atau
pinggirannya tuh bekas injek-injekan masih itu. mending. Lupa di flash, Frankie. Nah itu Lupa di flash ditinggal. nggak ada, saya begitu masuk biasanya keluar dengan kondisi saya nggak jadi BAB untuk beberapa jam ke depan tuh. Artinya otak udah memperintahkan jangan BAB di situ. Nah, itu kontrol masih bagus, Frankie. Oh. Tapi nanti one day kalau udah tua, kenapa orang tua dipakein Pampers? Nah, Ya gara-gara dia udah kontrol itu udah kagak beres. oh masih lama. Dia nggak kepikiran. Enggak, tapi banyak kan orang tua gitu. Makanya ya, jadi kalau tempat Pampers tuh ada Pampers bayi, ada Pampers dewasa, Ya, Frankie. saya bilang masih lama karena umur saya kan dokter tahu berapa, Dok. Umur saya tuh sudah 22 tahun, Dok. Oke, Dok. Nah, sekarang kondisi-kondisi orang dengan penyakit yang disebabkan karena bukan cara berpikir, karena pikirannya, Dok ya. Pikirannya mengakibatkan dia ada gangguan-gangguan di pencernaan tuh, Dok ya. Banyak Kak? Banyak. Nah, itu ada istilahnya hampir sama seperti kamu tahu yang namanya ABS. ABS, anti block system, anti lock brake system. Asal Bapak senang. Oh, Dok. Aduh, saya kan supir akap, Dok, urusannya sama permobilan. Enggak, kalau di kantor tuh ABS asal Bapak senang. Tapi ini namanya penyakit IBS. Orang itu sering sekali perutnya bermasalah. Kalau orang dibilang, "Lo kenapa sih?" "Aduh, gua nggak bisa makan nih. Gua nggak boleh makan nih, kata dong, nggak boleh makan ini." "Kenapa?" "Kalau gua makan sedikit gua bisa diare. Kalau gua makan dikit gua tiba-tiba gua bisa jadi sembelit, nggak bisa berak." Nah, ya orang begitu jadi langganan bolak-balik ke dokter, pengen. Karena kenapa? Dia itu ada banyak sekali pantangannya dan orang itu stres, dan ternyata itu namanya penyakit itu hampir sama seperti itu, bukan ABS, IBS. International Business System. Irritable bowel syndrome. Bowel itu usus. Irritable. Jadi ususnya gampang teriritasi, sindrom itu gejala. Jadi orang itu sering sakit perut nggak nyaman, kembung, suka diare, kadang-kadang diare, kadang-kadang konstipasi, sembelit, kadang-kadang sembelit dan diare itu campur-campur, tapi sering Dan dia nggak suka sebenarnya kan, Dok ya? dia nggak suka. Karena memang nggak enak. Nah, orang yang begitu kadang-kadang dia kalau yang self medication ya, dia makan obat sendiri. Nah, ada obat yang namanya yang mengandung simeticon, itu salah satu bahan kimia, itu bisa ngeluarin gas. Gua ada kembung nih, dia makan obat itu, tiba-tiba dia langsung jadi sendawa atau dia jadi banyak kentut. Nah, kalau cucu saya bilang itu obat kentut, Frankie. Enggak, itu Perangsang kentut. Iya. Untuk itu melegakan. Karena begitu dia sendawa banyak, kentut banyak, ini mendingan. obat resmi nih, Dok ya. Orang resmi. Dan artinya sering dipakai sama dokter. Oh, kamu beli di warung juga ada. Simeticon. Enggak, itu bahan Mengandung bagian bahan simeticon. simeticon. Misalnya model kayak polikrol atau apa, ada simeticon ya, Frankie. Kalau habis makan gitu, gas itu kan dia ngumpul. Itu yang bikin bloating atau kembung. Nah, ini dia pecah tuh kembungnya itu, gasnya itu dalam kecil-kecil, dia kemudian keluar, nerabas keluar ke atas atau ke bawah. Jadi makanya kalau cucu saya bilang itu obat kentut gitu. Jadi bisa nanti kemudian dia jadi banyak dahak atau dia keluar, dan kemudian karena kembungnya hilang, rada mendingan. Jadi nafsu makan lagi. Itu cuma buat ngilangin gejala, tetapi whatever itu adalah sangat efektif. Hampir semua obat mah tuh ada gituan ya, Frankie. Rata-rata. Jadi obat-obat mah mengandung komponen bahan simeticon tadi. Rata-rata, Dok ya? Ya, banyak yang itu. Karena itu meredakan gejala. Tetapi pada yang IBS, irritable bowel syndrome itu, orang kalau bilang, "Wah, gua penderita IBS." Ya itu susah karena itu kronis, Frankie. Kronis. Dia biasanya sering sakit perut. Sering sakit perut, paling sedikit 1 minggu sekali. Sakit perut. Terus kemudian ya suka itu diare. Ini sakit dalam arti sakit diare nih, Dok. Oh, sakit. Bukan sakit, mules perut, tetapi kadang jadi sementara mules itu kadang-kadang dia diare, kadang-kadang dia sembelit. Itu bisa campur-campur. Kadang-kadang bisa keluar-keluar gitu, Dok. Sering diare atau sering sembelit, atau diare dan sembelit ganti-gantian, tapi sering sakit perutnya. Dan satu lagi, begitu sakit, wah mules, dia buang air, mendingan. Tapi besoknya begitu lagi. Kadang-kadang sampai tidur, terbangun karena sakit perut. Nah yang gitu kan jadinya susah. Dia stres, Frankie.
Nah itu salah satu penyebab utamanya adalah stres. Nah kalau gitu, kalau stresnya nggak hilang ya jadinya tuh begitu terus. Oh jadi ternyata ya itu berlaku bolak-balik dok ya? Iya. Nih saya kasih tahu sama dokter kenapa saya bilang bolak-balik. Stres urusannya ke perut. Perut kita mah nih dok, kambuh, bikin kita kepala kita sakit. Iya. Itu sebabnya, makanya kadang-kadang kamu lihat makanan tiba-tiba rasanya lapar, sama aja. Jadi itu salah satu penyebabnya itu. Oh, jadi artinya dia punya jalur bolak-balik itu tolnya ya. Iya. Perut, kepala, perut. Makanya kan kalau orang mau BAB dibilang suruh pegang begini. Lupa katanya BAB-nya. Salah satu lagi, taruh itu pegang batu. Taruh di kantong. Selama batu itu ada dia bisa tahan. Sebenarnya nggak, batu ini mengaruhi sini. Dia pengaruhi bahwa tahan gitu. Ya baru tahu tuh. Jadi artinya si ini sebenarnya itu lewat jalur apa? Nomor berapa tadi? 10, saraf nomor 10. Setiap vagus, nervus vagus. Setiap orang punya tuh saraf nomor 10-nya. Ada lah. Kalau 9 apa dok? Buat kemana? Ke daerah sini sekitar kepala. Kalau 11? Ada di sekitar, jadi 1 sampai 12 tuh ada di sekitar kepala. Yang satu itu dari sini masuk ke kerongkongan tuh sampai ke bawah. Tahu nggak kenapa saya tanya sama dokter? Ya lain kali jangan gitulah, otak jangan pakai saraf 10, pakai saraf 9 aja lah gitu kan. Paling kita 12 kali dapur terjulur. Enggak, tapi maksudnya itu satu. Ya jadi sekarang pertanyaannya begini, orang yang begitu sih sebenarnya kenapa gitu loh. Sampai sekarang kita nggak tahu apa sebabnya. Jadi dokter Jaya bilang karena stres. Itu pemicunya stres. Pemicu stres. Yang kedua pemicunya apa? Makan makanan yang bisa menghasilkan banyak gas. Kol, toge, apel, kacang-kacangan, itu menghasilkan gas. Dok, jadi jangan kesebutin ke orang rumah dok ya. Kenapa? Itu semua makanan kesukaan saya, ntar gak dibeliin makanan kayak gitu loh. Loh enggak, tapi kalau enggak artinya itu relatif bikin ini. Makanya kalau istri saya tuh termasuk orang yang suka kembung begitu, makanya dia tuh paling nggak mau. Misalnya makan soto mie, itu pasti nggak pakai kol. Saya justru kalau makan soto mie minta kolnya biar banyak karena enak keres-keresnya itu. Kalau saya malah mie-nya saya nggak ada, bihunnya nggak ada, pakai kol. Nah iya, kolnya karena buat saya nggak ada masalah dengan itu gitu. Saya sih enak kol, makanya saya tuh kol ya kesukaan saya. Toge apalagi. Apel, dan ini selalu ada di rumah buat saya makan ya, apel sama kacang-kacangan, termasuk kacang mede dok, ya kan? Ini harus ada di kamar nih, karena kalau satu lagi makanan yang fermentasi, Frankie. Tape, ya yang begitu-begituan. Tape, tempe, terus itu juga merangsang ini yogurt, itu ya terfermentasi. Jadi makanan tuh memicu. Satunya lagi orang itu infeksi virus, itu juga bisa memicu. Lihat, jadi makanan yang fermentasi itu juga nggak begitu bagus karena itu menghasilkan gas di dalam. Tapi kalau tempe sih saya nggak gitu masalah dok kalau dia itu, karena saya jarang makan tempe. Tapi kalau tahu, nggak, jangan dok. Tahu tuh makanan favorit saya. Nggak ya, tahu ya. Aman lah. Fermentasi lagi apa? Nato, Frankie. Nato. Pernah makan ya? Kacang diapain? Nato itu ituan makanan Jepang, Frankie. Dari kacang kedelai difermentasi sampai berlendir, Frankie. Tauco. Kayak tauco tapi dia berlendir, Frankie. Itu lumayan mahal harganya. Makanan Jepang berlendir. Jadi makannya caranya nasi dicampurin itu, isinya ada kacang-kacang kedelai gitu, ada lendir-lendir, dikocok-kocok sama nasinya, dikasih daun bawang, dimakan. Enggak lah. Bau banget begitu. Nah itu makanya saya enggak lah kayak gitu. Saya loh katanya mau nyoba makanan Jepang gimana sih? Enggak, Nato itu loh. Saya makanan Jepang cuma sedikit yang saya suka dok. Yang enak-enak doang. Kalau nggak enak banget di lidah nggak mau. Ya lidah saya lidah manja sih. Ya apa ya makanan Jepang yang
yang saya suka jarang ya, paling Belum nyoba aja. Pergilah ke restoran Jepang sekali-sekali. Cobain satu-satu baru bisa bilang suka apa nggak suka. Rasanya enak kalau menurut saya sih. yang pakai teh gitu ya. Oke dok, jadi artinya sekarang nih Jadi tadi di luar stres. daripada stres nih dok, ternyata makanan juga ngaruh. Pengaruh. Hmm. Makanan yang pedas juga. Hmm. Nah itu pengaruh. Makanan pedas. Makanan yang berlemak, lemaknya banyak itu juga pengaruh. Lah apa hubungannya si lemak tuh dok? Bikin Ya apa lemak nih? pencernaannya juga mungkin nggak bagus. Nggak bagus. Dan satu lagi tadi infeksi virus di usus. Infeksi virus di usus. Infeksi virus itu memicu supaya sehingga terjadinya gejala seperti IBS tadi. Virusnya spesifik ya dok? Ada rotavirus sama novovirus namanya. Oke. Dua. Jadi makanan yang bisa mengeluarkan gas ya. Tadi dokter bilang termasuk yang difermentasi. Karena dia masih terus berfermentasi di dalam Nah sekarang makanan pertanyaannya gini, nggak semua orang kan menderita IBS. Yang salah di mana? Kita tahu sebab asal muasalnya kita tidak tahu, tetapi mekanismenya kenapa itu bisa jadi kita tahu. Tapi dok, bentar dok, saya mau ini dulu, masih ngomongin tadi makanan. Minuman bersoda ngaruh nggak? Pengaruh dong. Kan- Itu kan bersoda kan iya. masukin gas. Minuman bersoda masukin gas juga pengaruh ya? Ya. Jadi artinya harus dikurangin. Nah sekarang baru dok, tadi dokter bilang Nah, apa yang terjadi kenapa orang bisa sakit perutnya? Jadi gini nih, ini usus besar itu punya dinding kan? Usus besar tuh yang udah langsung ke bawah dok ya? Nah, gede kan usus besar kan gede, dindingnya juga tebal. Nah, apa yang terjadi di situ? Usus besar itu kan punya saraf. Saraf itu hipersensitif, Frankie. Untuk orang-orang yang menderita IBS tadi. Dia hipersensitif, gampang terangsang kalau dia tegang. Jadi kalau teregang karena makan banyak, teregang karena makanan atau gas, dia gampang terangsang. Jadi penyebab utamanya orang nggak banyak tahu, tapi yang dia diketahui adalah usus besar itu di dalam dindingnya ada saraf sensoris. Sarafnya itu gampang hipersensitif. Yang bersentuhan dengan barang-barang yang bakal dikeluarin nih dok ya? Dia hipersensitif, kalau teregang dia gampang bereaksi berlebihan. Nah, apa yang terjadi? Orang makan. Makanan terutama yang paling pengaruh itu adalah makanan yang karbohidrat yang pendek-pendek. Karbohidrat yang pendek-pendek. Yang gampang misalnya, terurai dok. Ya, cuma dua biji misalnya. 2 biji itu misalnya laktosa, susu misalnya. Laktosa atau fruktosa dari gula dari buah-buahan. Kalau dia masuk ke dalam usus itu dia itu narik air, Frankie. Jadi air itu ditarikkan, padahal kan sebenarnya mengumpulkan air. Iya, di dalam lubang usus besar. Padahal usus besar itu fungsinya adalah air di situ diserap supaya tinjanya itu padat. Enggak padat, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Ini kebalikannya dia. Nah, dia narik air sehingga dia jadi banyak air kan. Banyak air kan dia tegang kan. Nah, tegang dia reaksi berlebihan. Tegang dia langsung tekan. Malah dia jadi seperti mules. Dia tekan begitu jadi mules, sehingga isinya langsung keluar ke bawah jadi diare. Nah, diare itu terjadi karena dia narik air sehingga akhirnya jadi tinjanya mengandung banyak air. Dia teregang, dia reaksinya dia menyempit. Jadi salah komando nih dok ya? Oh iya, dia menyempit, tinja keluar. Nah, masalahnya kemudian karbohidratnya itu. Jadi karena dia menyempit begitu, sakit perut. Makanya orang itu sering sakit perut, Frankie. Mulus-mulus tadi. Nah, tadi tuh yang karbohidrat yang pendek-pendek tadi kan ada di situ. Ya. Dia diolah, di metabolisme sama kuman-kuman yang ada di usus besar, sehingga menghasilkan gas. Jadi kembung, makin mules. Muter aja terus kayak gitu dok ya? Iya. Nah itu makanya sampai sakit terus-menerus. Jadi orang itu salah satu gejalanya dia sering sakit perut, rasanya kembung, memangnya kembung, dan kemudian dia diare.
Dan boleh dibilang ini supaya kita bedakan dok, orang sakit perut biasa sama yang IBS. Ya. Yang sakit perut biasa tuh nggak frekuensinya nggak banyak nggak gitu dok ya, nggak sering. Ini kayak ada rutinitas gitu dok ya. Dan setiap kali dia makan karbohidrat yang begitu, dia akan begitu. Nah padahal karbohidrat seperti itu kan kita banyak makan. Jadi bukan kayak tempo hari, waktu 2 minggu kemarin dok, saya mau golf aja nggak jadi gara-gara habis makan di satu all you can eat di Kelapa Gading. Yang lain mah aman, saya BAB 2 hari. Ya. Bukan yang kayak gitu dok ya. Itu kalau yang... namanya IBS itu kriterianya itu kriteria Roma namanya. Dia tuh paling sedikit mules atau sakit perut itu 1 kali dalam seminggu. Terus dia sudah menderita itu selama 3 bulan terakhir. Dan selama 6 bulan itu ya sering gejalanya kembung, mencret, diare. Jadi antara mencret sama sembelit itu bolak-balik gitu. Jadi periodik nih ya gangguannya dok ya. Nah, sampai 6 bulan kalau udah gitu ditambah lagi tinjanya berubah bentuknya menjadi cair atau menjadi kental, jadi bulat-bulat kayak tai kambing. Atau jadi lebih sering. Dan itu rutin bentuk tinjanya kayak gitu. Bolak-balik. Kadang-kadang mencret, kadang-kadang dia seperti keras, mencret, keras begitu bolak-balik. Kadang-kadang yang keras melulu terus ada gitu. Jadi ada tipenya macam-macam. Ada yang tipe diare, banyak diarenya. Ada yang tipenya tipe sembelit, banyak sembelitnya, nggak bisa berak. Dan kemudian ada juga yang campur-campur. Nah itu kan susah jadinya. Nah terus orang itu jadi gimana? Ya ke dokter. Salah. Wah. Kalau rekomendasi yang terakhir bukan ke dokter dulu, Franky. Apa? Pergi ke ahli gizi. Oh, kirain ke dukun dok. Enggak, ke ahli gizi diajarin makanan apa. Jadi gini ya, orang yang seperti itu, yang pertama dia harus mengenali makanan apa yang menyebabkan dia itu terpicu dari itu. Pertama kalau stres ya dia sendiri dong yang bisa ngatasi stres, betul nggak? Kalau makanan dia mesti bikin yang namanya jurnal. Catatan diary. Hari ini gue makan ini, nggak lama kemudian gue mencret. Habis bikin jurnal dibikin neracanya lagi dok. Celaka. Enggak, tapi maksudnya itu penting supaya dia mengenali makanan apa yang dia itu, karena itu beda-beda, bisa tiap orang beda. Ada yang orang habis makan susu dia kayak begitu. Itu terus ada yang habis makan kacang begitu. Jadi dia itu harus mengenali itu sendiri. Jadi itunya. Jadi itu sangat membantu. Di ahli gizi akan ngajari dia makanan-makanan apa yang sebaiknya dihindari. Tapi pada prinsipnya yang mesti dihindari itu yang paling ini yang dibilang itu apel nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh. Terus kemudian satunya lagi itu yang pedas tidak boleh. Toge, brokoli yang begitu-begituan. Kol. Sama dan satu lagi yang ada beberapa yang mesti dihindari karena memperburuk, Franky. Perburuk apa? Alkohol sama kafein itu dikurangi. Kalau orang bule ya yang namanya minum bir itu masih 4 gelas sehari masih oke. Lebih dari itu pasti akan bikin gejala makin parah. Kafein itu masih boleh, antara 2 gelas itu masih boleh. Tapi 4 gelas bir itu kira-kira ya jatuhnya mirip kayak 2 liter juga dok. Iya, tapi jadi artinya gini. Jadi artinya dia sendiri yang harus mengenali apa. Jadi dia ke sana. Terus sekarang pertanyaannya begini. Kapan dia mesti ke dokter? Sore kali dok ya. Pertama, kalau tinjanya berdarah. Oh, berarti sudah luka. Kedua, kalau berat badan dia turun, walaupun dia nggak diet. Kalau dia makin lama makin pucat. Terus kemudian ada perubahan pola buang airnya, besarnya berubah. Pola dalam arti frekuensi ataupun bentuknya, iya. Bentuknya berubah. Dan kalau udah seperti itu, dia wajib ke dokter. Dokternya dokter apa? Dokter umum juga nggak apa-apa. Karena dokter nanti bisa diobatin gejalanya. Dan karena itu sebabnya nggak jelas. Jadi kayak gini, kalau misalnya seandainya ke rumah sakit, diperiksa macam-macam, diteropong, di gasoskopi, diteropong, di ronsen, di MRI, CT scan, itu nggak ketemu apa-apa karena itu cuma fungsinya doang. Dia gangguan gerakan usus.
itu doang yang terjadi. Sama hypersensitif. Jadi sakit itu kan ya dia makan obat anti sakit aja, anti mules. Ya dong. Kalau diare atau itu, cuman itu doang. Diperiksa nggak ada apa-apa. Jadi ke dokter itu lebih ke arah untuk nyari nih ada nggak sih penyakit lain yang serius. Jadi kalau udah tanda-tanda gitu ada yang serius pasti. Bukan itu. Kalau ini nggak ada apa-apa ya udah IBS gitu loh. Kalau saya punya kecenderungan kalau dikasih obat juga mendingan obat buat ke sini, Dok. Nggak, kalau yang Anti-stres. penyebabnya stres. Tapi kalau penyebabnya makanannya, ya makanannya yang harus diatur. Iya dong. Nah itu dokter tuh untuk nyari itu yang sebabnya apa. Jadi lebih kalau yang namanya ke dokter dikasih obat tuh mengatasi gejala. Kalau dia mules ya dikasih obat mules. Kalau banyak kembung ya dikasih obat yang bisa obat buat ngurangin kembung. Ya dong. Nah diajarin ya makanannya seperti apa. Jadi lebih ke arah edukasi gitu. Tapi ada satu kalau di rumah sendiri apa yang mesti dilakukan sama orang itu. Yang jelas orang itu karena stres. Pola hidupnya yang harus dirubah. Lifestyle-nya. Biasanya orang yang makan cepet-cepet tidak bisa nikmati makanan, itu salah satu penyebabnya. Makanya kalau makan pelan-pelan makannya, makan teratur, pelan-pelan dan dinikmati makannya. Makannya dinikmati. Kalau lagi makan nggak boleh main HP, Frankie. HP itu bikin stres, Frankie. Jadi nikmati, bener enjoy. Kemudian dia harus rajin olahraga, terutama olahraga yang bisa menurunkan dia punya stres. Apa? Yoga, jalan. Kalau dia punya hobi, karaoke, reuni, nyanyi, nonton film, itu bisa memperbaiki otaknya diperbaiki. Yang dokter Jaya suka nonton film? Suka. Suka. Film barat? Apa aja saya mah. Saya nggak suka film Indonesia. Ya buat edukasi kamu tinggal di Indonesia. Kalau enggak nanti ketemu pocong kamu nggak tahu pocong seperti apa. Bukan, nonton film Indonesia nggak ada teksnya, Dok. Jadi nggak seru. Enggak, tapi maksudnya saya itu pola hidup itu lebih ke arah ke situ. Kalau ke dokter tuh cuma buat ngilangin gejala, nggak ada apa-apa gitu. Cuman itu aja. Tapi itu sangat mengganggu, benar. Tapi mengganggu terutama kalau dia tidak mengenali bahwa dia itu kehidupannya begitu stres. Jadi mesti punya yang namanya me time. Makan itu dinikmati, makannya teratur, tidur cukup. Dan satu jangan lupa minum air yang cukup, karena sembelit itu salah satunya karena minum air kurang. Nah, Dok, saya tuh sempat pernah mengalami yang kayak tadi Dokter Jaya bilang makan diburu-buru. Ya. Pada waktu pekerjaan kita memang pekerjaan di luar kan, Dok ya. Jadi saya punya pemikiran kalau bisa makan satu suplemen kayak begini, satu kapsul aja bisa kenyang deh. Ada, itu makanan astronot, Frankie. Nah, astronot kan makannya asal-asalan, cuma kayak minum doang. Itu yang pertanyaan selanjutnya adalah, astronot bisa ngalamin gangguan kayak gini nggak, Dok? Enggak, kalau di astronotnya nggak stres, enggak. Kan itu prinsipnya adalah ya ada hipersensitif dari saraf di ususnya. Kalau kagak ya kagak lah. Hipersensitif itu barangkali dipicu oleh macam-macam lah, dari stres antara lain. Stres, makanan, sama apa tadi dokter? Stres, makanan. Virus. Virus, infeksi virus. Berarti kalau kita virus bakal ada pemeriksaan tinja kita berarti, Dok ya? Enggak, orang nggak nyari ke situ. Ngapain pikirin, karena diperiksa macam-macam juga normal-normal biar semua. Ada kerjaan, Dok. Sebenarnya kalau peneliti kan diteliti orang gitu diperiksa, oh ternyata dia pernah infeksi itu peneliti, tapi buat pasiennya sih nggak ada gunanya. Kalau yang IBS itu dia mesti mengenali dirinya sendiri, dia tuh terpicu, tertrigger oleh apa. Misalnya contoh, kalau dia tertrigger oleh makanan susu misalnya, dia minum susu sedikit aja. Minum susu sampai 50 cc nggak ada masalah. Tapi kalau kebanyakan itu jadi masalah, gitu loh. Jadi kita harus tahu badan kita nggak cocoknya sama yang mana, Dok ya? Ya. Jadi kalau dia tahu itu dia bisa hindari. Misalnya contoh, makan coklat boleh nggak? Di coklat ada kafein kan? Ya boleh makan coklat, tapi cuma 50 mg doang. Jangan satu bar begitu gede gitu. Ya, contoh, makan yogurt boleh nggak? Boleh, cuma 2 sendok teh doang. Es krim boleh, tapi jangan banyak. Makan coklat satu batang itu namanya, nggak ngerti itu. Hah? Saya makan coklat paling ya satu. Ya kan coklat itu ada potong-potongan itu ya.
Makanya makan coklat saya awet. Satu coklat gitu bisa dipakai buat seminggu. Ya kalau satu enggak lah, kalau orang kadang-kadang yang banyak makan ya banyak, apalagi kalau yang coklatnya Toblerone. Gede tuh yang segede gini panjang tuh. Jujur saya malah nggak suka, Dok. Terlalu manis. Hah? Terlalu manis, terlalu empuk. Nggak makannya sama pare, Feng. Nggak ada perjuangannya, Dok, kalau makan coklat yang terlalu empuk. Oke, terus jadi kapan kita bisa tahu, Dok, bahwa kita ini penyebabnya itu? Penyebabnya makanan atau pikiran atau virus? Ya kalau pikiran yang tahu sendiri, begitu kita ada pikiran begitu tuh tiba-tiba gejalanya muncul. Kalau makanan habis makan atau minum tertentu tiba-tiba timbul gejala, itu sebabnya kan dibilang harus dibikin jurnal, Feng. Ini yang saya sendiri ini mencoba untuk konsultasi gratis sama Dokter Jaya nih. Kan saya sering kali tuh sendawa, kentut, makanan saya normal-normal aja, tapi nggak sampai IBS sih kayaknya. Cuman pada saat tertentu kentut saya jadi banyak. Terus kemudian sendawa saya lebih sering, tapi nggak periodikal kayak ya, kalau gitu. nggak sampai nimbulin rasa sakit, itu ada 2 gejala utamanya: sakit, mules, sama diare atau sembelit. Itu gejala utamanya. Jadi selama nggak itu bukan IBS. Bukan IBS ya. Jadi artinya kalau ya istilahnya kambuhan deh ya. Iya. Kalau kambuhan itu biasa, normal, orang kayak begitu lah, Dok ya. Tapi kalau udah sampai istilahnya rutin, nah kita boleh mikirin itu IBS gitu. Nah kalau dia udah gitu, kalau biasanya sih ke dokter umum biasa, dokter umum juga bisa ngobatin. Ya tapi kalau udah terlalu sering-sering kambuh, begini, prinsipnya ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Kalau kita bisa ngontrol segala macam, oke. Ini nggak bisa sembuh. IBS. Iya, emang pikiran kamu bisa dijamin pikiran kamu nggak bakal itu? Ya bisa. Jangan dikasih pikiran yang stres gitu. Kalau pas lagi itu belum gajian, stres lagi. Saya udah lama nggak. Saya udah. Dia diomelin bos, stres. Orang nggak mungkin lah, Frankie. Itu bisa kambuh-kambuhan itu loh, sering kambuh itu aja masalahnya. Saya udah lebih dari 30 tahun nggak pernah dapat gaji, Dok. Nah itu kambuh-kambuhan dan itu kronis. That's why kadang-kadang kalau kayak begituan mereka datang ke dokter umum. Kalau dia merasa masih belum terbantu, dia bisa pergi ke dokter penyakit dalam. Kalau mau lebih canggih lagi, ke dokter penyakit dalam, konsultan gastroenterologis, gastrohepatologi, KGH namanya. Jadi itu berobat sampai ke sana gitu. Tapi biasanya kalau yang begituan, kalau yang udah parah banget ya, itu sering sakit sampai malam-malam bisa terbangun malam-malam karena sakit perut. Bangun gara-gara kita punya perut bereaksi gitu ya. Bukan karena mau kencing tuh ya. Biasanya kan orang bangun malam tuh kita punya tempat penampungan kencingnya penuh. Ya, dia pokoknya ada gejala di perut, kadang-kadang mual, kadang-kadang sakit perut, kembung, apa segala macam gitu loh. Tapi ini, Dok, sakitnya ini nggak bikin orang muntah, Dok ya? Nggak sampai muntah. Ya kan, artinya kan tadi dia bisa aja lebih banyak tuh tekanan ke bawah nih, Dok ya? Nggak, tapi kembung. Kembung cuman sebatas gas yang keluar. Iya. Kembung begah, nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Nah, kalau misalnya, Dok, kita obatin kayak tadi pakai Simeticon tadi, kira-kira menolong nggak, Dok? Dia menolong ngurangin gas. Nah, tapi sakitnya kagak, kurang dikit. Jadi sebenarnya ini kan gini, kan dia kan kontraksi yang luar biasa hebat lah, Dok ya, kita bilang ya. Tapi di usus besar. Gas juga banyak. Nah, kalau kita makan obat yang tadi, obat kentut, Simeticon tadi, ini nggak membuat sakitnya tuh sembuh. Berkurang ya. Tapi cuman sekedar dikurangin rasa sakitnya. Jadi sakit yang kayak gini tadi, Dokter ya, yang agak khawatir saya itu adalah sakit ini nggak bisa sembuh. Kambuh-kambuhan, bukan nggak bisa sembuh dalam arti kan. Ya, kalau sakit ya hilang, tapi nanti dia jadi kronis, ada lagi ya, muncul lagi gitu. Jadi artinya mungkin periodenya tuh bisa dibikin lebih panjang. Ya. Jadi artinya sebenarnya bisa dikontrol, tapi ada beberapa yang mesti diperhatikan ya, jangan banyak minum alkohol,
jangan kafein, minum kafein nggak boleh, yang soda-soda nggak boleh. Ya, terus ada beberapa beberapa makanan kan yang tadi dilarang tuh ya, nggak boleh. Nah, kan ada satu lagi dok, ini masalah kita punya hobi. Hobi jalan-jalan kan seringkali kita disebut pusing gara-gara masuk angin. Masuk angin seperti tadi bisa nggak menjadi pencetus untuk IBS? Saya nggak berani komentar soal masuk angin. Cuman orang Indonesia yang anginnya suka masuk ke dalam. Iya dok. Orang luar negeri nggak ada yang masuk angin. Bahasanya bagus kan dok, masuk angin. Masuk angin, dicari anginnya ada di mana nggak tahu saya. Oh, ada di punggung dok. Bener kan? Nggak tahu saya. Anginnya di punggung gitu, dikerokin merah, itu angin dok. Udah gitu angin punya kaki lagi di Indonesia, Franky. Hah? Angin punya kaki. Kaki yang mana dok? Angin duduk. Ah, Kalau nggak punya kaki nggak bisa duduk lagi. Anginnya itu dikerokin merah ntar. Jadi itu bukan dok ya. Kalau artinya orang masuk angin kan kadang-kadang kembung. Jalan-jalan itu memang kembung. Jalan-jalan malam, tapi bukan itu. Bukan masuk angin, anginnya dibentuk di dalam kok. Kalau orang kebanyakan minum juga kembung, bukan itu. Ini lebih cenderung artinya masukannya bukan karena masukan banyak makanan, tapi salah makan dok ya. Terbentuk dah. Karena ada beberapa orang berpikir kalau dia seperti itu kan gara-gara kuman itu memecah protein yang rantai pendek tadi membentuk gas. Gimana kalau kita makan Yakult, makan probiotik yang kuman itu? Enak dok. Itu bisa membantu mengurangi gejala, tapi nggak ngobatin. Sama aja. Nggak, tapi dia mengurangi gejala karena dia itu membuat flora ususnya jadi bagus, itu mengurangi pembentukan gas, tapi tidak ngobatin penyakitnya. Jadi ini eling-elingan ya dok ya, anggot-anggotan. Nah terus orang nanya, saya perlu nggak makan makanan yang gluten free? Tempo hari dok disuruh beli yang gluten free, pokoknya semua yang dianjurin dokter saya beliin. Saya nggak nganjurin. Bukan dokter Jaya, ada ini cerita yang tempo hari dok. Iya, orang kan suruh beli yang gluten free, harganya mahal, ranking nggak perlu sebenarnya. Saya beliin tempo hari dok. Enak nggak sih? Sama aja. Saya nggak makan. Yang jelas mahal. Mahal. Lebih mahal. Tapi mahal. Enak apa enggak? Kalau mahal enak apa-apa. Buat anak saya tempo hari. Jadi gluten free itu saya belum pernah makan, tapi pernah saya coba tapi nggak enak sih. Coba sedikit ya. Sebenarnya gini, ada beberapa orang yang makan makanan yang mengandung gluten, mengandung terigu, ya, itu dia memperberat dia punya penyakit. Tapi dia tidak perlu makan yang gluten free. Sebenarnya kurangin aja. Karena gini. Karena kalau yang namanya di dalam gandum, orang itu kalau yang orang tiba-tiba habis makan makanan yang mengandung gandum tadi, dia kira kembung. Ada orang kan yang habis makan mie kembung kan rasanya. Itu kadang-kadang dia hipersensitif terhadap terigu, terhadap wheat, gandum. Dia tipe sensitif terhadap gandum, tapi bisa juga dia tuh memang mengandung penyakit celiak yang waktu itu kita ngomongin tuh kan. Tapi begini, di dalam gandum itu ada namanya fruktan, ada gluten, fruktan. Nah dia makan itu dia kemudian dia gembung, itu bukan gara-gara glutennya, tapi gara-gara fruktan yang terdapat di dalam gandum kan, gitu. Jadi fruktan itu adalah bahan karbohidrat yang gampang dipecah sama bakteri tadi menghasilkan gas. Jadi kalau seandainya dia makan yang less glutennya nggak begitu banyak terigunya, dia tidak terlalu kembung. Tapi bukan gara-gara gluten, dia nggak perlu makan gluten free. Otomatis. Cukup dikurangin aja gitu. Nah satu lagi, kan tadi kan salah satu bahan yang gampang dipecah itu adalah laktosa. Laktosa kan susu ibu. Perlu nggak apa dia nggak boleh makan susu sama sekali? Susu itu turunannya banyak sekali loh. Susu, yogurt, makan kopi-kopi yang macam-macam tuh, cafe latte segala macam susu semua. Perlu nggak dia makan sama free lactose? Kan sekarang ada susu namanya free lactose. Oh enggak lah,
Tidak. Kesian, Karena Dok. itu cuma sebagian kecil. Jadi artinya nggak perlu gitu. Dia cuma perlu yang perlu makan. Kalau dia makan itu nggak enak, yang dia perlu lakukan apa? Makan yang low lactose. Nggak perlu free lactose. Karena kalau kita bilang saya tidak mau makan dairy, produk susu, waduh banyak sekali makanan nggak bisa dimakan lagi. Kurus ntar orang, Dok. Nggak bisa. Karena itu rada-rada susah. Jadi yang low lactose aja, nggak usah yang free lactose. Ya, jadi kita mesti lihat dulu nih, Dok. Yang saya coba menyimpulkan, mensarikan di omongan Dokter Jaya. Pertama, kita tentukan dulu kita termasuk orang yang menderita IBS apa enggak? Ya. Ya, Dok ya. Kalau kita nggak derita IBS, cuman kadang-kadang doang, terus bukan periodik, aman, makan boleh bebas, pikir boleh macam-macam, ya. Tapi kalau kita IBS, kita mesti ada beberapa pembatasan lah. Ada pembatasannya dan sampai harus kita mencari tahu supaya hidup kita lebih enak. Ya, soalnya gini, ada satu keponakan saya menderita IBS, dia stres, jadi makin stres. Lah, dia makin stres karena kenapa? Sama dokter ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi gua gini nggak boleh. Jadi malah dia jadinya pusing karena nggak merasa dia nggak boleh makan apa-apa gitu loh. Kan pusing kan kalau kondangan, oh ini nggak boleh, oh, ini ada terigunya, ini ada ini nggak boleh. Jadi dia sendiri stres gara-gara dia terlalu terbatas makanannya. Makanya kenali diri sendiri. Artinya gini, misalnya contoh, dia kalau makan susu muncul gejalanya, bukan berarti dia nggak boleh minum susu. Mungkin dia tuh harus coba, dia minum susu, dia ilangin susunya diganti sama susu lain. Bukan susu sapi nih, diganti misalnya susu oat, kan ada susu oat tuh, ada susu kedelai, apalah pokoknya susu lain. Tapi kemudian dia mulai makan lagi susu yang biasa itu, tapi dosisnya kecil. Dia bisa melakukan desensitisasi. Jadi dibiasakan sehingga sampai satu titik dia ternyata akhirnya jadi dia bisa makan susu gitu loh. Jadi dia harus melatih dirinya supaya dia pelan-pelan dia jadi tidak sensitif terhadap bahan makanan itu. Nah, kalau ngomongan dari tadi yang namanya itu, makanya kalau di luar negeri ya di Amerika, itu orang yang gitu, yang IBS itu lebih rekomen pergi ke dokter gizi. Karena dengan pola dirubah gitu penyakitnya hilang mereka. Jadi bukan based on pengobatan obat-obatan gitu loh. Nah, khusus yang untuk stres tadi, Dok, kan ada obat anti stres, Dok. Iya, ya obat anti stres yang itu ke dokter. Obat anti stres, obat anti mules, anti sakit perut. Obat diare kan ada dokter bisa kasih obat diare. Kalau dia sembelit ya dikasih obat sembelit. Jadi artinya kan kalau kita stresnya kita kasih obat anti stres dia sembuh, kita udah bisa tahu jangan stres gitu ya. Ya. Nah, supaya jangan stres, gimana caranya? Happy aja terus. Ya itu, makanya happy life. Nikmati makan. Dia bilang nikmati makan, hindari stres. Kalau lagi makan, ya jangan lihat ini. Malah obatnya bisa, kalau misalnya dia stres gara-gara kurang hiburan, ya tadi suruh karaoke, nonton film, kan itu enak-enak aja kan. Ya, ada yang orang termasuk yang stres karaoke, Dok. Nah, dia nggak bisa nyanyi, Dok. Dipaksa nyanyi. Itu lain lagi. Ya kan, nah, jadi dia nggak bisa nyanyi disuruh. Tapi karaoke. kayaknya lebih banyak orang yang nggak bisa nyanyi tapi stres gara-gara dilarang nyanyi, Franky. Itu lebih repot lagi, Dok. Ya udah ke karaoke lu jangan nyanyi ya. Padahal dia mau nyanyi. Ngerti kan? Ya, kalau kita ke tempat karaoke itu kan kadang-kadang suara jadi lebih bagus, Dok. Karena ada teknologi yang bantu. Nah, Dok, kalau misalkan orang-orang nih kan kayak tadi IBS itu kan kejadiannya kan nggak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Jenis kelamin juga nggak bisa. Nggak ada pengaruh jenis kelamin kecuali di Eropa, Franky. Di Amerika Utara. Amerika Utara lebih banyak pada perempuan yang sudah agak berumur, Franky. Tapi bisa? Di tempat lain tuh laki-laki sama perempuan sama aja. Nggak tahu. Mungkin makanannya kali, Frank. Saya nggak tahu. Oh, itu statistiknya ngomong begitu. Mungkin stres kali, Dok. Ya nggak tahu. Gitu. Ya, jadi tempat kejadiannya ini, Dok, itu nggak tentu
Kecuali kayak tadi yang ada orang sampai harus malam-malam keluar. Nah, tapi begini, ada satu Frankie ya. Di internasional di ahli-ahli gizi itu ada namanya makanan namanya low FODMAP. Low? Oh, FODMAP. FOD-nya tulisannya gimana? FODMAP. Apa tuh FOD? Low-nya nanti tinggalin dulu ya. FODMAP ya. F itu adalah fermented, makanan yang ini singkatan difermentasi. nih. Ya, makanan fermentasi. O-nya itu oligosakarida. Jadi itu karbohidrat yang pendek-pendek. D, disakarida gula yang terdiri dari 2 komponen, laktosa antara lain. Ya. M itu monosakarida. Yang satu gula, fruktosa, glukosa itu. Terus P, AP, N, N, monosakarida, terus A, apa? A dan P-nya di. N, poliol. Itu adalah beberapa jenis bahan kimia yang terdapat di dalam makanan. Yang ini makanan ini tinggi itunya, ini rendah. Nah, jadi kalau orang yang IBS ada baiknya cari itu makanan FODMAP itu, FODMAP. Dicari di internet ya, FODMAP makanan gini-gini itu ada makanan ini makanan yang gini nih aman. Boleh dibilang itu aman. Yang low. Kalau yang ini enggak, yang high. Ada websitenya karena itu terlalu banyak makanan apa-apa yang kita barangkali juga soalnya yang ditulis itu kan makanan mungkin ada di barat, di sini nggak ada dan segala macam. Golongan-golongan masyarakat ini dok nggak bisa ketahuan juga nih dok ya dari golongan masyarakat bawah atau masyarakat atas. Itu segala macam golongan Frankie. Cuman ya kalau orang yang memang gue pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang boleh gue makan supaya gue bisa makan apa yang enak-enak. Nah itu cari aja yang itu tadi FODMAP ya. Nah itu FODMAP. Dia punya tadi dok, balik lagi ke si usus tadi, sarafnya tadi tuh nggak bisa diajarin dok. Nah saraf nggak bisa diapa-apain Frankie. Iya maksud saya kita bisa karena biasa. Si saraf tuh nggak bisa kita biasain. Enggak, contohnya janganlah Frankie. Kesian. Enggak, Tuhan tuh menciptakan yang baik dan yang buruk. Semuanya ada plus minusnya Frankie. Orang yang sakit itu diberikan begituan sama Tuhan supaya tuh ahli gizi dan dokter itu ada kerjaannya gitu loh. Kalau nggak ada gitu kita nggak ada ceritaan loh, mau cerita soal. Saya punya ide nih dok. Saya punya ide. Kan gini, kita misalnya tahu nih dok ya. Jangan kita lah, mereka dok yang sakit IBS ya dok ya. Dia tahu, dia ternyata nggak boleh makan apel. Kalau makan apel sensitif langsung dia bereaksi. Nah si saraf yang tadi di usus besar kita biasain kalau makan apelnya banyak dia kambuh. Kita makanin dulu sedikit. Itu dia yang tadi yang saya bilang salah satu cara terapinya adalah desensitisasi. Yang kita bilang ini sakit, saban kali makan itu sakit, kita stop, kemudian kita mulai makan dikit sampai kemudian kita tidak sensitif lagi. Bisa diajarin. Bisa kan? Bisa. Oh, berarti ide saya bagus dong. Ya, tapi kan artinya itu mesti dipelajarin dulu. Kita sakitnya ketemu dulu. Kita sensitifnya. Nah, itu mengenai caranya ya konsultasi. Ahli gizi yang begituan itu juga ahli gizi yang khusus maksudnya dia ahli gizi yang khusus mempelajari itu. Barangkali nggak semua ahli gizi juga bisa nerangin. Tapi websitenya ada di internet ya. FODMAP, FODMAP. Nah itu dicari di situ ya ini nih. Malah dia bilang ini cara makannya, bahan-bahannya ini cara-cara pengolahannya ada segala macam. Pokoknya itu adalah. Iya kayak tadi misalkan orang nih stres, makan obat stres, dilatih lagi dikit, makin lama kan nggak perlu makan obat stres. Iya betul. Gitu. Memang itu caranya.
Oh. Ya, berarti ada jalan keluar dok. Iya, soalnya itu kadang-kadang orang yang sakit gitu udah diagnosis gitu, dia tuh stresnya tuh bukan apa-apa, stresnya tuh karena kambuh-kambuh terus, itu bikin dia makin stres, dia stres makin kambuh kan. Yang kedua, dia disuruh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, lama-lama dia makin stres lagi, gue mau jadi makan apaan gitu loh, itu stres makin. Oh, ikutin cara saya aja dok. Apa? Saya kalau kondisi kayak gitu biasanya saya nggak mau pusing-pusing lah, nggak usah repot-repot sakit kenapa. Saya yang perlu tuh tidur. Jadi kalau pas lagi nanti sakit kayak gitu, cari jalan supaya tidur. Begitu tidur lupa kan? Enggak, tapi masalahnya orang IBS lagi tidur dia bisa bangun gara-gara sakit perut, Frank. Nah, itu celaka itu namanya tuh. Iya kan? Minum obat tidur dok. Nah sekarang begini kan, kita ngomong diare, sembelit. Sebenarnya orang BAB yang normal tuh berapa, Frankie? Apa yang kamu sebut? Berapa normal? kali atau berapa? Ya, berapa kali dan volumenya? konsistennya seperti apa? Yang normal 1-2 kali sehari. Sedikit, 1-3 kali sehari. Kenapa saya ngomong 1-2 kali dok? Karena dokter Jaya pernah ngomong makanan diproses 12 jam dari atas ke bawah. Ya kan? Jadi artinya kalau kita makan pagi, sorenya kita BAB, kita makan malam, paginya BAB gitu. Oke. 1-3 kali. Kalau yang dibilang sembelit itu sampai berapa jarang? Berarti kurang dari itu dong. Tapi ya yang dibilang ada udah masalah. Dokter ini tahu, udah bermasalah nih gitu. Ada kan dokter tahu tadi pagi, tadi kita makan bareng. Dia bisa 3 hari dok nggak PAB? 3 hari. Nah 3 hari itu sembelit apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya kan saya ngomong tahu sembelit. tuh. Saya tanya, kamu nggak kuisi? Enggak, ini udah 3 hari ketiga nih katanya nggak BAB. Buset. Enggak, tapi masalahnya itu normal apa enggak? Dia sering tuh begitu dok. Enggak, bukan soal sering, itu dia itu normal apa enggak? Kan masalahnya normal. kan kamu bilang tadi kan diare, sembelit gitu. Saya bilang itu nggak normal. Ditumpuk di dalam. Yang disebut normal itu minimal 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Berarti 2 hari sekali. Masih oke. Nah, kalau 3 hari udah tidak normal, itu udah sembelit namanya. Kadang-kadang 3 hari BAB, besok BAB, 3 hari lagi. Kayaknya makannya dia nggak beres nih. Dia punya apa namanya? Jangan-jangan itu IBS, Frank. Karena itu IBS tuh bisa sering diare, sering sembelit atau sering sembelit dan diare. Badannya gede dok, gemuk. Iya, mana kita tahu. Kalau misalnya contoh ada orang yang sembelit, apa yang mesti diperbaiki? Pola makan. Jenis makanannya yang harus seratnya banyak. Ya dong. Tapi kalau yang diare, minumannya harus diperhatikan, harus lebih dari 2 liter karena kalau enggak dia bisa dehidrasi. Iya. Iya kan? Ada kemungkinan dua-duanya tuh dia nggak kerja itu dok. Makannya dia nggak banyak serat. Kedua dia minumnya kurang. Oke, sekarang masalahnya dia nggak doyan sayur. Dapat serat dari mana? Beli itu dok, suplemen apa minuman yang ada serat banyak tuh. Ya kan? Ada minuman yang seratnya banyak. Atau kalau nggak makan agar-agar lah ya. Makan agar, makan buah. Dan satu, buah dia nggak suka. Ya kalau nggak suka buah, ya susah. Sayur ya. Kan agar, sayur. Tapi kalau itu nggak suka, sekarang ada tuh ekstrak sayur dan buah kan ada bentuknya kapsul atau apa, whatever lah itu bisa dimakan. Tapi maksudnya itu harus dipenuhi. Kalau dia nggak suka juga ya maksudnya makanlah oatmeal segala macam itu. Oatmeal loh ya. Tahu. Ya udah makan itu seratnya banyak. Oatmeal sekarang ada dalam bentuk biskuit juga ada lagi ya. Ada bentuknya susu. Oatmeal namanya. Ada susunya. Jadi yang ini dan satu, Rengge, kurangi makan jus. Kenapa? Padahal kan jus kan buahnya seratnya banyak dong dok. Tapi kamu tahu nggak kalau prosesnya bikin jus Di blender? Seratnya dibuang, Rengge. Kalau yang ini tuh nggak pakai serat, Rengge. Kecuali kalau namanya mixer. Di mixer, di blender. Nah itu dimakan sama serat-seratnya. Oke, jadi ekstrak jusnya itu yang nggak boleh dok ya? Iya, makanya dia bilang daripada minum jus, mendingan minum buah. Karena kenal di buah tuh ada seratnya. Itu bisa mengontrol lebih bagus buat badan kita.
Ya kan kalau dulu kan kita masukin buah, cus keluar airnya. Ya tapi kalau Ekstra. ada juga kan yang jusar itu keret airnya keluar, ininya dibuang kan. Iya itu. Misalnya jual jeruk deh. Jeruk kalau kita peres kan semuanya tuh yang itu dibuang seratnya tuh. Yang diminum airnya doang. Airnya doang. Fruktosa doang itu isinya. Sama vitamin C. Seratnya nggak ada. Makanya mendingan makan jeruk. Lebih baik lagi kalau makan jeruk sama kulit-kulitnya. Seratnya banyak lagi. Kulit jeruk itu kan ada dibikin manisan dok? Iya. Tahu kan, Dimakan Dok? manisan jeruk, kulit Iya. jeruk. itu bagus banyak Ya, seratnya sih. bagus dong. Oh, saya pikir itu cuman sekedar cemilan perempuan doang. Ada yang Dulu kulit, saya nggak suka tuh, ada yang kulitnya nggak boleh dimakan, Pengki. Durian. tapi bisa dimasak dok. Bisa. Kulit durian Bisa. itu bisa dimasak nanti. Biar mereka kalau mau tahu gimana cara masaknya ntar saya kasih tahu dok. Siaran satu podcast sendiri ya. Banyak orang nggak sangka dok kulit durian itu bisa dimasak. Akhirnya setelah saya jelasin mereka paham. Oke dok, ini saya mau bahas masalah dulu dokter tahu kan ada manisan kulit jeruk. Ya. Dulu saya nggak suka belakangan, tapi karena lama-lama rasanya kok enak gitu ya. Itu masih ada seratnya di situ. Ada dong. Masih ada. Ada. Walaupun sudah jadi manisan. Cuman itu ada masalahnya di situ, gulanya mungkin tinggi, Pengki. Udah bertambah-tambah ya. Ya. Oh. Jadi paling benar yang masih seger. Ya. Cuman kalau kulit jeruk akan masih seger pahit ya, bukan main. Oke, kalau apel dia kenapa ya dok ya? Kenapa bisa bikin IBS ya? Saya nggak ngerti juga. Apel kan dia itu urusannya apa ya? kayaknya fruktosa deh. Fruktosa ya. Tapi katanya dia bilang dia banyak mengandung karbohidrat yang rantai pendek. Itu loh yang bisa bikin gas. Nggak, soalnya kalau apel saya suka banget dok. Hampir tiap bukan Nah, hampir. yang penting kalau yang gitu semenjak makan tetap aja selalu ada batasannya lah. Jangan Satu. banyak-banyak. Ya. Saya tiap hari makan 1 apel, dan apelnya nggak ngaruh makan apel yang mana Enggak, aja ya. enggak. Pokoknya apel aja nggak boleh Iya. ya. Bukan nggak boleh banyak. Ya, kalau lebih bagus sebenarnya kalau apel dimakan dengan kulitnya, Franky. Iya, saya makan sama kulitnya. Kalau istri saya bukan sama kulit juga, sama bijinya juga. Oh pahit dok. Enggak, tapi dia bilang bijinya itu bagus loh. Kan mengandung cyanida dia ini. Enggak. Enggak, tapi itu bagus buat ini, buat cacing, obat cacing segala macam lagi. Enggak, sebenarnya biji apel dimakan terus habis itu kasih sedikit untuk tanah dok, makan tanah dok. Enggak, tapi ya, jadi tumbuh. Tuh di dalam dok. Enggak, tapi begini, pernah tahu nggak ada biji apel itu diekstrak tuh kemudian dibikin kapsul. Itu harganya mahal lagi. Jadi suplemen biji apel itu memang dipakai. Gunanya? Itu ada cyanidanya sedikit. Itu dipakai buat obat, Franky. Ada obatnya, ada berapa khasiat, tolong di Google cari. Ada khasiatnya, Franky. Jadi bukan tanpa ini, emang bagus. Itu harus dimakan, cuman memang kagak enak. Cuman biasanya kalau saya nggak Google bukan yang cari yang mahal-mahal dok. Saya cari obat yang murah apa. Dokter bilang tadi mahal. Saya cari terbalik kalau nggak Google obat sakit kepala yang murah dan manjur. Ada jawabannya. Jangan nyari yang begituan. Jawab. Dasar pelit. Keluar ada notifikasi. Siapa deh? Coba laman lain. Oke, dok. Jadi IBS ini dok, balik lagi ke si IBS ini sebenarnya problem ini dialamin banyak orang dan orang kadang nggak sadar. Ya, cuman bilang, nih perut gua nih ini lemah nih perut gua, gampang kembung apa segala macam gitu. Dan kadang-kadang orang itu abuse, dia makan obat mah melulu. Kalau kembung makan obat mah mendingan gitu, padahal sebenarnya menderita gitu loh. Nah, balik lagi ke IBS seberapa fatalnya buat kesehatan? Nggak ada fatal. Nggak ada fatal, cuman nggak enak buat hidup. Nggak enak itu karena kenapa dia kronis dan kambuh-kambuhan. Jadi artinya kambuh kan beneran dok? Kambuh sakit. Kalau kambuh-kambuhan kan nggak jadi dok. Dia kambuh sakit, ya masalahnya sakit, diare, mules gitu loh, kembung kan nggak enak. Ya aman lah. Jadi artinya nggak usah kenapa saya tanya seberapa fatalnya, supaya orang tuh kan jangan sampai stres. Gara-gara stres di IBS, dengan dokter Jaya bilang fatalnya nggak ada, berarti stresnya kan boleh dibilang dikurangin, berkurang problem untuk fatalnya.
Oke dok, terus apalagi dok yang perlu diperhatikan buat orang yang menderita IBS dok? Ya udah pokoknya jangan stres aja lah. Ya jadi kenali diri sendiri. Tadi yang saya bilang bikin jurnal, jurnal minum yang cukup, serat cukup, dan hindari ya makanan-makanan tadi yang tidak begitu bagus. Ya, berarti, yang pedas dan berminyak juga ya. Berarti sekarang kita benar dok, kan kita mau ke PRJ dok, supaya nggak stres. Ya. PRJ sekarang Kamis 3 hari lagi tutup katanya. Ya. Oke dok, siap-siap berangkat dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!